Buzzer Anies jauh lebih sadis. Ini buktinya. Saya yakin siapapun yang masuk dunia politik pasti memiliki buzzer, baik yang dibayar maupun yang gratisan. Saya tak memungkiri bahwa pemerintah dan Presiden Jokowi juga punya buzzer. Hampir tidak mungkin ada politisi yang tidak punya buzzer. Tanpa bantuan buzzer, nama mereka tidak akan populer dan dikenal masyarakat. Menurut saya, seorang Anies Baswedan juga punya buzzer. Bahkan jumlahnya banyak dan bisa dibilang sadis. Jujur saya terganggu sekali dengan pernyataan Ketua Rukun Tetangga RT 02 RW 10 Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, M. Yusuf, yang menyebut kekurangan Anies cuma satu, yaitu tidak punya buzzer. M. Yusuf mengatakan hal tersebut setelah mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama jajarannya dalam mengantisipasi dan mencegah banjir di Jakarta. Dalam waktu 24 jam, kata Yusuf, banjir di tempatnya surut karena cepatnya penanganan anak buah Anies. Saya tak mempermasalahkan pujian yang diberikan oleh M. Yusuf kepada Anies. Namun ketika Anies disebut tidak punya buzzer, dan itu menjadi satu-satunya kekurangan Anies, jelas ini pembodohan publik. Pernyataan lebay tersebut justru hanya akan datang dari buzzer Anies, yaitu M. Yusuf sendiri. Dia menyebut Anies tak punya buzzer, namun pernyataannya tersebut justru menunjukkan kalau dia buzzernya Anies. Kekurangan Anies sangat banyak, tidak hanya satu, dan itu bukan tidak punya buzzer. Hampir 4 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta, namun sejauh ini terlihat tidak ada perubahan berarti. Yang ada DKI Jakarta lebih amburadul dibanding era sebelumnya. Anies hanya mengerjakan pekerjaan tidak penting dan buang-buang anggaran saja. Soal buzzer, saya kira Anies punya buzzer yang cukup banyak, bahkan bisa dibilang sadis dan mengerikan. Sesadis-sadisnya buzzer NKRI paling hanya ngatain Tengku Zul bukan ulama, Rizik provokator, AHY anak mami, FPI organisasi radikal, Nur Suki jancuk. Bandingkan dengan buzzer Anies seperti Tengku Zul, PKS, FPI yang begitu mengerikan. Kita tentu belum lupa bagaimana kerja buzzer Anies di Pilkada DKI Jakarta 2017. Buzzernya tidak hanya nyinyir, namun meminta Ahok dipenjara. Tengku Zul bahkan mengatakan Ahok halal darahnya untuk dibunuh dan diusir dari Indonesia. Kampanye bunuh Ahok benar-benar mengerikan hingga anak kecil saat demo menyanyikan lagu Bunuh Ahok. Bisa dibayangkan jika narasi bunuh Ahok benar-benar berhasil. Sangat ngeri bukan? Untungnya Ahok tidak sampai terbunuh. Buzzer Anies juga menjadikan ayat suci Al-Quran sebagai sarana untuk kampanye menolak Ahok yang non-muslim. Surat Al-Maidah ayat 51 dipolitisasi agar umat Islam di DKI Jakarta tak berani memilih Ahok karena takut dosa dan masuk neraka. Menurut saya hanya buzzer Anies yang berani mempolitisasi ayat Al-Quran. Buzzer Anies juga menjadikan mayat sebagai sarana untuk kampanye menolak Ahok yang non-muslim. Mayat pendukung Ahok diancam tidak akan disolati. Spanduk penolakan jenazah pendukung Ahok bertebaran di masjid-masjid. Banser pun sampai turun tangan melihat fenomena yang sangat memprihatinkan seperti ini. Sangat memilukan mendapati fenomena jenazah tidak disolati hanya karena mendukung salah satu cagup. Belum lagi buzzer yang kerap membanding-bandingkan Anies dengan Jokowi yang sebenarnya tidak apple to apple. Anies sampai disebut Gubernur Indonesia oleh para buzzernya. Jelas ini menghina Indonesia sebagai sebuah negara. Hanya karena bisa berbahasa Inggris, buzzer Anies membuat narasi bahwa Anies lebih layak menjadi presiden dibanding Jokowi. Secara tidak langsung, hal ini jelas merendahkan Presiden Jokowi. Belum lagi buzzer yang melakukan kebohongan publik, seperti misalnya buzzer yang menyebut banjir di era Anies tidak separah dibanding banjir di era sebelum Anies. Ada lagi yang menyebut banjir di era Anies hanya terjadi di hari libur saja. Jelas-jelas ini kebohongan publik. Sangat munafik ketika ada yang mengatakan Anies tidak punya buzzer. Buzzer Anies banyak dan sadis. Hanya saja narasi yang dibangun oleh buzzer Anies berhasil dimentahkan oleh buzzer NKRI yang menggunakan data dan akal sehat. Karena kalah narasi, maka buzzer Anies play victim dan menyebut Anies tidak memiliki buzzer satupun. Maka saya curiga
jika Ketua Rukun Tetangga RT 02 RW 10 Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, M. Yusuf sudah dibayar oleh tim Anies untuk mengatakan sesuatu yang munafik seperti itu. Jangan-jangan juga M. Yusuf termasuk salah satu buzzer Anies. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Syukur.com, ditulis oleh Ayas. Bagaimana menurut Anda?